Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pesugihan kembang. Kali ini saya akan berbagi cerita nyata tentang pesugihan yang meminta tumbal nyawa. Semua kisah ini diadaptasi dari kesaksian narasumber untuk menjaga privasi semua orang yang terlibat di dalamnya. Nama dan tempat sengaja disamarkan atas permintaan narasumber. Berikut kisahnya. Namaku Dani, aku berusia 19 tahun. Belum lama aku lulus SMA. Aku anak terakhir dari 2 bersaudara. Sebenarnya ada adikku, namun adikku meninggal saat masih dalam kandungan. Ibuku keguguran. Aku tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Orang tuaku berprofesi sebagai petani. Dan dari hasil bertani itulah, orang tuaku membesarkan aku dan kakakku. Kakakku sudah berumah tangga dan tinggal bersama istrinya di salah satu kota yang terbilang kota besar. Jarak antara rumahku dan rumah kakakku 10 jam perjalanan dengan naik bus. Mas Gino, itu nama kakakku. Mas Gino dikaruniai satu anak yang bernama Zaki, baru berumur kurang lebih 5 tahunan. Dan Mbak Ira, nama istri Mas Gino. Keadaan ekonomi Mas Gino bisa dibilang sangat berkecukupan. Mas Gino sudah mempunyai rumah dan mobil. Pekerjaan Mas Gino pemborong proyek bangunan. Aku pun belum pernah ke rumah Mas Gino. Terakhir saat aku SMP, saat Mas Gino masih ngontrak ke rumah, belum punya rumah sendiri. Aku yang sudah 1 tahun berdiam di rumah, mulai merasa sangat bosan. Karena setelah lulus sekolah, aku tidak mau melanjutkan. Bapak dan ibu juga tidak menuntut, walaupun aku tidak bekerja. Orang tuaku memiliki sawah yang lumayan luas, dan menggunakan uang dari hasil panen padi untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Pak, Dani mau kerja. Kerja di mana? Sudah di rumah saja, bantu bapak sama ibu di sawah. Lah Pak, Dani kan pengen dapat pengalaman. Nanti ya, bapak telepon masmu, biar kamu sama masmu dulu kerjanya. Setelah bapak menelpon Mas Gino, aku disuruh besok sore berangkat ke tempat masku. Karena ini pengalaman pertama, aku sangat senang, mau merantau. Meski itu di tempat masku sendiri. Sampai-sampai aku tidak tenang untuk tidur. Ingin cepat-cepat sore dan berangkat. Akhirnya waktu yang ditunggu datang. Sekitar jam 4 sore, aku diantar temanku ke agen bus. Sebelum itu aku berpamitan dengan bapak dan ibu. Rasa haru membuat bapak juga ibu menangis saat aku mau pergi. Aku pun tidak jauh berbeda. Rasa haru itu menyelimuti perasaanku. Maklum saja, aku anak terakhir, juga baru pertama kali pergi jauh dari orang tua. Hati-hati di jalan, berdoa terus. Kalau ada apa-apa, telepon bapak. Ini buat kamu jajan nanti. Iya pak, Dani kan cuma ke rumah Mas Gino, jadi bapak tenang aja. Anak bapak ini kan sudah besar. Candaku mencairkan suasana. Ingat kata bapak Dan, kalau sudah sampai agen di sana, telepon masmu. Kamu jangan mau diantar sama orang yang nggak dikenal. Kamu jangan lupa makan. Kalau sudah sampai, telepon ibu juga. Iya bu. Nanti Dani telepon ibu kalau sudah sampai. Ya sudah bu, Dani berangkat. Ucapku menyudahi sembari bersalaman dengan bapak juga ibu. Setelah semalaman di dalam bus, akhirnya aku sampai di agen bus yang sudah dekat dengan rumah Mas Gino. Sekitar 4:30 pagi, aku sampai. Langsung aku menelpon Mas Gino dan juga ibu. Tidak lama kemudian mobil Mas Gino sudah kelihatan sedang menuju tempatku duduk. Mas kira kamu kesasar, berani juga kesini sendiri. Nangis nggak tadi di jalan? Ledek masku itu. Is, cuma kesini kok nggak berani? Ucapku sambil masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mas Gino, aku banyak diberi nasihat agar lebih baik ke depannya. Sekitar 10 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah Mas. Rumah yang berhalaman cukup luas dan rumah yang bergaya Jawa dengan beberapa tiang kayu menambah sejuk hawa rumah Mas Gino. Assalamualaikum, Ira,
Waalaikumsalam. Bentar mas. Terdengar suara Mbak Ira. Tidak lama pintu terbuka dan Mbak Ira menyambutku dengan senang. Bagaimana perjalanan tadi Dan? Mabuk nggak naik bis? Biasa mbak. Mbak ini. Aku nggak pernah mabuk lah. Ya sudah, yuk masuk. Mbak buatin teh dulu ya. Itu barang-barangmu ditaruh kamar depan. Mbak sudah siapin buat kamu. Duh, baiknya mbakku ini. Ucapku sambil berjalan masuk menuju kamar. Rumah Mas Gino lumayan luas. Dengan kamar ada 3. Dan seluruh rumah kebanyakan memakai kayu jati. Jadi suasana sejuk dan sedikit sakral terasa sekali saat memasuki rumah. Hari itu aku habiskan dengan beristirahat. Setelah seharian tidur, aku dibangunkan sama Mbak Ira. Dan, bangun Dan, sudah mau maghrib. Iya mbak. Saat aku lihat jam di HP sudah jam 5 sore. Aku bergegas mandi sembari menunggu azan. Aku bermain game di HP sambil duduk santai di ruang tamu. Mas Gino belum pulang mbak. Masmu nanti pulangnya biasanya setelah maghrib baru sampai rumah. Oh, jauh tempat kerjanya mbak? Ya lumayan Dan, ucap Mbak Ira sambil menyetrika baju. Sedangkan Saki sedang asik bermain HP. Tidak lama kemudian aku mendengar azan maghrib. Buru-buru aku berwudu dan memakai sarung. Mbak, tempat sholat di mana? Oh, sholat. Kamu ke musola depan saja Dan. Tuh pakai motor. Lah, sholat di kamar aja lah mbak. Udah, kamu ke musola aja. Sekalian jalan-jalan biar tahu tempat ini. Aku sedikit heran. Rumah sebesar ini tidak ada tempat sholat. Karena ada benarnya juga, kata Mbak Ira. Akhirnya aku sholat di musola yang paling berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah. Sehabis sholat aku langsung pulang. Aku melihat mobil Mas Gino sudah ada di halaman. Oh, Mas Gino. Batinku sambil masuk ke rumah. Sini makan dulu Dan, ucap Mas Gino yang sudah duduk di ruang tengah sambil makan. Iya mas, aku mau naruh sarung dulu ke kamar. Saat aku masuk kamar, langsung tercium seperti bau rokok lintingan. Rokok lintingan itu biasanya dirokok sama orang tua. Campuran tembakau dan beberapa bahan lainnya dikasih kemenyan. Buru-buru aku keluar kamar. Mas, di kamarku bau rokok lintingan. Ah masa, rokok mas kali. Walah, rokok mas baunya nggak kayak gini lah. Wis, sekarang makan dulu. Ini mas beli pecel lele. Aku pun duduk dan ikut makan bersama Mas Gino dan Mbak Ira. Setelah aku selesai makan, aku ke depan rumah sekedar mencari angin dan menghisap rokok. Karena Mas Gino orangnya tidak merokok, jadi sungkan kalau aku menyalakan rokok di dalam rumah. Astagfirullah, belum telepon ibu. Aku buru-buru mengambil HP yang dari tadi aku cas di kamar. Benar saja, sudah ada 3 panggilan tak terjawab dari ibu. Aku kembali lagi ke depan rumah sambil menelpon ibu. Setelah selesai telepon, aku masuk ke rumah karena saat aku melihat jam sudah pukul 8 malam. Aku bergegas menuju kamar mandi untuk wudhu dan bersiap-siap sholat isya. Saat aku baru meletakkan sajadah di lantai kamar, Mas Gino menghampiriku. Karena pintu kamar yang memang tidak aku tutup. Dan lantainya masih kotor. Kalau mau sholat besok aja, biar dibersihin dulu sama Mbak Ira. Ini bersih kok mas. Kotor Dan sering ada tikus yang masuk ke kamar ini. Takutnya najis, sudah besok aja. Setelah dibersihin. Aku yang sedikit bingung dengan ucapan Mas Gino, hanya bisa menganggukkan kepala. Kotor apanya? Perasaan sudah bersih banget. Batinku sendiri. Tanpa sepengetahuan masku, saat sudah jam 10 malam, Mas Gino dan Mbak Ira sudah masuk ke kamar untuk tidur. Melihat kondisi yang sepi, aku melanjutkan untuk sholat isya. Baru saja aku mau sholat, tiba-tiba udara di dalam kamar berubah drastis. Yang tadinya dingin berubah menjadi sangat gerah. Aku pun menyalakan kipas angin agar udara di kamar tidak terlalu panas. Tetapi tetap saja, setelah selesai sholat, baju yang aku pakai basah karena keringat. Karena kamar yang terasa sangat panas, aku membuka baju dan tiduran hanya pakai celana saja. Belum lama aku tiduran, udara kamar tiba-tiba saja berubah menjadi dingin seperti semula. Aku pun mematikan kipas angin yang tadi aku nyalakan karena gerah. Apa mau hujan ya? Perasaan tadi gerah, sekarang dingin banget.
Gumamku sendiri sembari memakai baju karena udara yang terasa dingin. Aku yang sudah seminggu di rumah Mas Gino sudah mulai akrab dengan beberapa pemuda di situ dan beberapa tetangga. Karena aku orangnya sangat senang mengenal orang baru, jadi tidak sulit buatku beradaptasi dengan lingkungan di situ. Mas, kapan mau ngasih kerjaan? Aku bosan Mas, di rumah terus. Besok pagi Mas bawa kamu ke tempat kerja ya. Nanti Mas titipkan ke Pak Dayat. Dia mandor di proyek yang sedang Mas kerjakan. Beneran, besok lo Mas. Wis bosen aku, ucapku ke Mas Gino. Paginya sekitar jam 7, aku sudah siap-siap memakai sepatu dan celana panjang juga jaket. Sambil menunggu Mas Gino selesai makan, aku ke depan rumah. Mbak, kok nanemnya pohon kamboja? Bukan Mbak yang nanem. Masmu itu loh, katanya senang kembang kamboja, wangi. Ucap Mbak Ira yang saat itu sedang menyuapi Zaki. Sejak kapan Mas Gino suka kembang kamboja? Kayak di kuburan aja, gumamku lirih. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Mas Gino selesai makan. Rapi banget, mau kemana Dan? Ucap Mas Gino sambil tertawa melihatku. Ayo Mas berangkat, malah ngeledek. Setelah berpamitan dengan Mbak Ira dan Zaki, aku berangkat ke tempat kerja bareng sama Mas Gino. Jarak proyek dari rumah tidak jauh, sekitar 15 menit sudah sampai. Mas Gino memegang beberapa proyek bangunan yang ada di beberapa tempat, tapi masih sekitaran kota itu. Sesampainya di tempat kerja Mas Gino mengajakku untuk bertemu dengan Pak Dayat, mandor di situ. Pagi Pak Dayat, ini kenalin adik saya, Denny. Pagi Pak, oh ini adiknya Mas Gino. Bagaimana kabarnya Mas Denny? Sapa Pak Dayat kepada aku. Baik Pak, alhamdulillah baik. Ucapku sambil bersalaman dengan Pak Dayat. Ini adik saya mau bekerja di sini. Saya titipkan ke Pak Dayat. Terserah Pak Dayat, Dani mau ditempatkan di mana. Jangan sungkan buat nyuruh Dani. Duh Pak, adik Bapak mau kerja di sini, di proyek Pak. Iya Pak Dayat, jangan sungkan buat nyuruh Dani. Sama saja seperti bekerja di sini. Baik Pak. Tapi absennya mau dimasukin apa Pak? Tukang apa? Kenet? Terserah Pak Dayat, diatur aja, hitung-hitung cari pengalaman. Setelah selesai mengobrol, aku ditinggal sama Mas Gino untuk melihat proyek lainnya. Oh pantesan tadi ketawa terus lihat pakaianku. Mas Gino ngerjain, batinku sedikit kecewa. Meski aku adik kandung Mas Gino, yang notabene adalah pemborong di situ, aku tidak serta-merta langsung diberikan pekerjaan yang mudah. Aku memulai dari nol, mungkin agar aku bisa menghargai apa yang aku dapat. Karena aku anak terakhir, jadinya sudah terbiasa mendapatkan apapun tanpa lelah mencari uang. Baru kali ini tahu rasanya mencari uang itu susah dan capek. Sudah 1 minggu aku bekerja di proyek. Tugasku hanya mencabut paku yang ada di kayu-kayu bekas. Sebenarnya sangat mudah, tapi karena aku baru kali ini bekerja, jadinya terasa sangat melelahkan. Selama seminggu aku tidur di proyek, Mas Gino hanya 2 kali ke proyek. Memang permintaanku agar aku tidur di proyek bareng sama pekerja di situ, yang jumlahnya sekitar 16 orang. Pas hari Sabtu Mas Gino datang ke proyek buat ngasih gaji pekerja. Tidak lama aku diajak pulang Mas Gino buat ngambil motor di rumah, biar aku gampang mau kemana-mana. Saat perjalanan ke rumah, aku melihat Herdi dan beberapa teman sedang duduk di warung yang jaraknya tidak jauh dari rumah Mas Gino, paling sekitar 50 meter. Mas, aku turun di sini, mau beli rokok. Mas Gino duluan aja. Mas Gino memberhentikan mobilnya dan aku bergegas membuka pintu untuk pergi ke warung. Dan ini katanya mau beli rokok. Lah ini kan udah tadi dikasih Pak Dayat. Udah ini ambil aja buat beli rokok, duit yang tadi disimpan buat besok. Aku pun menerima uang yang dikasih Mas Gino, dan gajiku masih aku simpan dalam amplop. Ya sudah, terima kasih, hati-hati di jalan, ucapku sambil menutup pintu mobil. Saat aku sedang asik mengobrol dengan Herdi dan lainnya, aku melihat ada perempuan lewat dengan sepeda motor. Karena di warung cowok semua, alhasil suasana warung menjadi riuh karena melihat perempuan lewat di depan anak-anak. Tidak berselang lama, brek,
Terdengar keras suara motor yang beradu dengan aspal. Dengan cepat aku dan teman-teman berlari menuju perempuan yang sudah terjatuh di jalan dengan leher yang seperti tersayat, hingga membuat perempuan itu meregang nyawa di tempat dengan leher bersimbah darah. Persis di depan rumah Mas Gino kejadian itu terjadi. Dengan cepat warga dan Mbak Ira juga Mas Gino berada di tempat kejadian. Warga tidak ada yang berani menolong melihat keadaan perempuan itu yang bersimbah darah. Tidak lama akhirnya polisi datang membawa motor dan korban. Aku dalam hati merasa sangat bingung, apa yang membuat leher perempuan itu bisa tersayat. Selepas kejadian itu, Mas Gino berencana merenovasi rumah, ingin mengganti tiang kayu yang ada di ruangan tamu. Mbak, Mas Gino mau renovasi rumah. Iya Dan, tapi baru rencana. Perasaan belum ada yang rusak kok, apanya yang direnovasi? Mbak nggak tahu, nanti tanya Mas Gino aja Dan, ucap Mbak Ira. Aku hanya mengangguk sambil berjalan keluar rumah, karena Herdi barusan chat kalau ditunggu di rumahnya untuk melihat burung yang baru saja dibeli Herdi. Mbak, aku pergi ke tempat Herdi. Ngapain Dan? Kamu bawa HP kan? Takutnya nanti Mas Gino ada perlu, jadinya gampang ngasih tahu. Iya bawa Mbak, mau lihat burung, ucapku sembari jalan menuju rumah Herdi. Sesampainya di rumah Herdi, aku bertemu beberapa teman. Di saat sedang asik mengobrol soal burung, Herdi tiba-tiba menyela pembicaraan. Dan, kamu sudah lihat apa aja di rumah Mas Gino? Lihat apa maksudnya Her? Sejenak Herdi diam, dengan raut wajah seperti orang bingung. Ditanya malah diem. Cerita orang-orang sih, katanya masmu ngelakuin pesugihan. Hah? Pesugihan apaan Her? Sudah 2 kali ada kecelakaan di depan rumah masmu. Dulu juga ada kecelakaan. Kecelakaan apa? Sudahlah, lupakan. Jawab Herdi terus tertawa, seakan mengalihkan pembicaraan. Gak jelas. Tenang aja Her, aku gak bakal ngomong sama Mas Gino. Gini Dan, aku juga cuma dengar dari orang-orang ya, kalau Mas Gino ngelakuin pesugihan. Dulu pas ada kecelakaan di depan rumah Mas Gino, gak lama Mas Gino renovasi rumah. Sekarang juga Mas Gino mau renovasi. Anehnya cuma ganti tiang rumah. 1 tiang, 1 nyawa, ucap Herdi kepada aku. Kabar itu sudah lama tersebar di lingkungan rumah Mas Gino. Aku tidak langsung percaya begitu saja. Masa masku mau berbuat seperti itu? Pikirku ke Mas Gino. Kenapa warga hanya menuduh Mas Gino, sedangkan rumah Pak Haji juga besar? Kenapa tidak dicurigai? Depan rumah Mas Gino ada rumah yang besar dan bagus. Pak Haji Karno, nama dari pemilik rumah yang berada persis di depan rumah Mas Gino. Hanya dibatasi jalan. Setelah mendengar kabar itu, aku putuskan untuk tidur di rumah Mas Gino. Jadi pagi berangkat, sore pulang. Sudah tidak tidur di proyek lagi. Benar saja, tidak lama berselang, Mas Gino merenovasi rumahnya, mengganti atap rumah dan tiang penyangga yang terbuat dari kayu. Apa benar kata Herdi ya? Pikirku saat melihat Mas Gino merenovasi rumah. Aku pun menjadi sedikit ragu ke Mas Gino. Kepikiran tuduhan orang kalau Mas Gino ngelakuin pesugihan. Aku pun baru sadar kalau setiap hari ada bunga yang selalu ada di pinggir jalan, persis di depan rumah Mas Gino. Bunga itu seperti sengaja disebar di pinggir jalan. Tapi aku masih tidak percaya dengan kabar miring tentang masku itu. Sampai saat malam itu, aku yang sedang tertidur dibangunkan dengan suara kaca jendela seperti diketuk pelan. Siapa sih? Aku membuka gorden jendela, tapi tidak ada siapapun. Aku melihat jam di HP, sudah pukul 2 pagi. Masa si Herdi ngapain kurang kerjaan banget, pikirku. Namun setelah aku tunggu beberapa saat, ketukan itu tidak lagi terdengar. Aku pun melanjutkan tidur karena besok harus bekerja. Tadi malam ngapain ngetuk-ngetuk jendela? Dikira takut, ucapku ke Heru yang kebetulan ketemu di warung. Hah? Siapa juga yang ngetuk-ngetuk jendela? Kurang kerjaan banget, mending tidur, jawab Herdi yang langsung membuatku terkejut. Lah kalau bukan kamu, siapa?
Lah ya nggak tahu lah, kucing kalau minta makan, ujar Herdi sambil tertawa. Karena aku tidak mau berpikir lebih jauh, aku pun melupakan kejadian itu. Dan tidak bercerita ke Mas Gino. Tidak lama dari kejadian jendela yang diketuk, aku kembali mengalami hal aneh. Aku yang sudah tertidur di kamar malam itu, kembali dibangunkan. Tetapi bukan suara mengetuk jendela. Aku mendengar suara riuh orang berjalan. Dengan cepat aku membuka gorden jendela dan melihat ke jalan, menunggu suara riuh orang yang semakin jelas terdengar. Pandanganku masih fokus ke jalan, karena jarak antara jalan dan kamarku tidak terlalu jauh. Mungkin cuma 30-an meter, jadi aku bisa melihat jelas kondisi di jalan depan rumah Mas Gino. Selang beberapa saat, akhirnya aku melihat sumber suara yang dari tadi aku tunggu. Hah? Masa sih? Gumamku sambil terus memperhatikan keluar rumah. Ada segerombolan orang yang seperti sedang membawa sesuatu. Samar aku mulai bisa melihat apa yang dibawa orang itu. Astagfirullah. Seketika darahku berdesir dengan cepat. Aku melihat orang-orang itu membawa keranda dan berhenti tepat di jalan depan rumah. Aku yang terkejut langsung meloncat mundur, menjauh dari jendela. Astagfirullah, astagfirullah. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Apa mungkin itu benar orang ya? Apa ada keluarga Pak Haji yang meninggal? Batinku mencoba berpikir positif. Tapi jika melihat sekarang jam 3 pagi, sangat tidak mungkin ada orang jam segitu bawa keranda. Walaupun dari rumah sakit harusnya pakai ambulan. Karena rasa penasaran, aku pun kembali mendekat ke jendela. Orang-orang itu masih ada seperti tadi. Ah benar ini saudara Pak Haji, ucapku sendiri. Namun pemikiran itu dengan cepat terbantahkan saat aku melihat rombongan itu tiba-tiba saja berjalan menyamping dan hilang menyatu di antara sela-sela pohon pisang yang ada di samping rumah Pak Haji. Astagfirullah, setan! Aku yang terkejut langsung kembali ke kasur dan menutup mata dengan bantal. Jantungku terasa sangat bergemuruh, dibarengi nafas yang terus memburu, karena rasa takut yang memenuhi kepalaku. Kali ini pertama aku melihat langsung penampakan hantu. Aku pun bercerita ke Mas Gino dan Mbak Ira tentang beberapa kejadian yang aku alami semenjak berada di situ. Itu sudah biasa dan Mas sama Mbak Ira sudah sering melihat yang seperti itu. Kamu banyakin berdoa saja. Aku pun tercengang mendengar kalau Mas dan Mbak sering melihat hal-hal seperti itu. Tidak terasa aku sudah 5 bulan tinggal di rumah Mas Gino. Namun belum mendapati jawaban dari semua rasa penasaranku tentang Mas Gino yang dikira pesugihan. Setelah beberapa rentetan kejadian yang aku alami, aku mulai merasa tidak betah dan ingin pulang kampung saja. Loh, baru beberapa bulan sudah nggak betah. Ya Mas, aku takut, rasanya nggak enak. Sejenak Mas Gino terdiam, seakan Mas Gino tahu apa yang aku pikirkan. Kamu nggak usah takut dan bukan Mas yang ngelakuin pesugihan. Aku pun terkejut mendengar Mas Gino yang ternyata sudah mengetahui kabar-kabar miring tentang keluarganya. Mas Gino sudah tahu kabar itu? Iya, Mas sudah tahu dari dulu, tapi Mas biarin aja. Nanti juga orang-orang bakal tahu siapa pelakunya. Setelah aku selesai mengobrol dengan Mas Gino, aku tidak jadi pulang. Aku takut menyinggung perasaan Masku itu. Aku pun masih tinggal di rumah Mas Gino. Tidak berselang lama, kecelakaan itu terjadi lagi. Sekitar jam 4 sore, aku yang sedang libur bekerja, sedang main di warung yang biasa dibuat nongkrong anak-anak. Ada proyek apa ya Ndut? Dari tadi banyak truk bawa material. Tanyaku ke Gendut, anak pemilik warung. Oh, kan sedang ada pembukaan perumahan di dekat SD dan pantes kalau dari tadi banyak truk lewat bawa material. Saat aku sedang bermain game di HP, aku mendengar suara orang-orang berteriak. Ada apa? Ucapku sambil keluar warung. Aku melihat sudah ada truk yang berhenti dan beberapa warga yang sudah ada di situ. Endut, rame, ada apaan ya? Lihat yuk.
Aku dan Gendut berjalan ke arah truk yang sudah berhenti di depan rumah Mas Gino. Sesampainya di situ, aku melihat ada motor yang berada di samping truk dengan kondisi yang sudah hancur. Dan di bawah kolong ada tubuh yang sudah terbujur di bawah truk dengan kepala yang sebagian besar sudah terlindas. Astagfirullah, kepala perempuan itu hancur terlindas truk. Setelah aku melihat kepala korban yang hancur dan bau darah yang sangat menyengat, membuatku langsung merasa mual. Menurut beberapa orang yang tadi melihat kejadian itu, juga kesaksian supir truk. Tadi saat truk sedang melaju untuk mengantar material dengan kecepatan sedang, supir truk melihat ada motor dari lawan arah. Pengemudi motor saat itu juga dengan kecepatan sedang, tanpa disadari keluar jalur. Karena truk membawa muatan, jadinya tidak bisa langsung berhenti. Padahal oleh supir truk sudah menyalakan klakson dan lampu agar pemotor itu sadar kalau sudah keluar jalur. Karena sibuk bermain HP, jadinya pemotor itu tidak sadar kalau di depannya sudah ada truk. Alhasil motor beradu banteng dengan kepala truk. Korban terjatuh dan langsung terlindas truk sampai kepalanya hancur terlindas. Setelah korban dan supir truk dibawa ke kantor polisi, warga sekitar berencana mengadakan doa bersama di jalan itu. Aku melihat ada beberapa orang yang berbisik-bisik dan melihat Mas Gino yang saat itu juga keluar rumah. Nanti selepas Isya, agar semua warga mengikuti doa bersama di tempat ini, ucap Pak RT memberitahu warga. Banyak warga yang merasa geram dengan semua kejadian itu, karena dalam waktu 1 tahun, sudah terjadi 3 kali kecelakaan dan semuanya tewas. Mas, biarin, jangan diguyur air, nanti saya saja, ucap Pak Taufik. Pak Taufik itu sesepuh juga tokoh agama di daerah Mas Gino. Setelah selesai Isya, semua warga mulai berdatangan dan duduk di jalan beralaskan koran yang mereka bawa dari rumah. Setelah selesai membaca Yasin dan tahlil, Pak Taufik meminta waktu sebentar untuk menyampaikan sesuatu hal. Sebelumnya, saya minta maaf karena ada yang meminta saya untuk mencari tahu siapa yang melakukan ritual pesugihan di sini. Karena sangat sering terjadi kecelakaan juga, jadi saya mau membantu warga agar mengetahui siapa di balik musibah ini. Insya Allah, atas izin Allah akan diperlihatkan yang sebenarnya. Aku yang saat itu duduk di samping Mas Gino melihat ada raut tegang terlihat di wajah Mas Gino. Selang beberapa saat, Mas Gino menghampiri Pak Taufik dengan membawa termos air panas. Sesaat kemudian, Pak Taufik membawa termos itu ke bekas darah yang tadi tidak boleh dibersihkan. Seperti sedang membaca doa, Pak Taufik juga menyiramkan air panas itu ke bekas darah yang ada di aspal. Tidak lama Pak Taufik beranjak kembali ke tempat duduknya. Insya Allah, atas izin Allah, akan mengungkap siapa sebenarnya orang di balik semua musibah akhir-akhir ini. Setelah selesai, akhirnya semua warga pulang ke rumah masing-masing dan menunggu hasil siapa pelakunya. Mas Gino, bukan Mas kan? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas Gino tersenyum. Tenang saja Dan, bukan Mas kok. Aku hanya diam melihat Mas Gino yang wajahnya pucat sejak dari tadi berdoa bersama. Setelah beberapa hari terakhir, belum ada perubahan ataupun tanda-tanda pelaku pesugihan. Aku dan Mas Gino pun beraktivitas seperti biasa. Meski aku melihat banyak orang yang mencurigai Mas Gino. Ya Allah, semoga saja bukan Masku yang ngelakuin pesugihan. Batinku yang masih tidak percaya dengan omongan orang-orang. Di tengah kabar miring tentang keluarga Mas Gino, tepat 10 hari setelah acara doa bersama, warga sekitar dibuat terkejut dengan kabar Pak Haji Karno meninggal dunia. Dengan cepat para warga mendatangi rumah Pak Haji yang berada di depan rumah Mas Gino. Innalillahi, Mas, Pak Haji meninggal. Tuh banyak orang ke rumah Pak Haji. Kamu duluan Dan, Mas nanti nyusul. Sesampainya di sana, seluruh warga dibuat terkejut dengan keadaan Pak Haji. Memang Pak Haji dikabarkan sakit beberapa hari ini. Namun setelah warga melihat jasad Pak Haji, seketika mematahkan pemikiran yang menuduh Mas Gino melakukan pesugihan.
Tubuh almarhum melepuh seperti tersiram air panas dengan mata dan mulut yang terbuka. Astagfirullah, ucap Pak Taufik dan beberapa warga sambil mengusap wajah almarhum karena mata dan mulut yang tidak bisa menutup. Terpaksa jenazah dikuburkan dengan kondisi seperti itu. Setelah kejadian itu, seluruh anggota keluarga Pak Haji tidak lagi terlihat. Rumah besar itu pun dikosongkan sampai sekarang. Kabarnya keluarga almarhum pindah ke daerah di luar Jawa. Aku yang bersyukur karena ternyata bukan Mas Gino yang melakukan pesugihan. Saat aku tanya kenapa wajah Mas pucat saat berdoa bersama, ternyata Mas juga sama sepertiku. Tidak kuat melihat darah dan mencium bau amis yang menyengat. Aku pun meminta maaf karena sudah berprasangka buruk ke Masku itu. Setelah kejadian itu, aku belajar untuk tidak cepat berburuk sangka kepada orang lain. Sekian cerita dariku. Semoga bisa diambil hikmah dari semua kejadian yang pernah aku alami. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.